Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian untuk perayaan Natal warga dalam Roma Paulus yang ada. Terima kasih kami dari panitia, mohon maaf karena mainkan keyboard nyasar dia saja, jadi kami mohon maaf. Kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Kita bersukaria pada malam ini, amin. Mari kita sambil kita berdiri, kita akan membuka kebaktian. Kita angkat satu pujian, Hai mari berhimpun. Kesempatan untuk merayakan kembali Tuhan. Engkau lahir 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan pertemuan pada malam hari ini Tuhan. Oh Yesus, biarlah kami boleh melihat kembali Tuhan karya-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Memberikan keselamatan Tuhan kepada kami sekalian Tuhan. Memberikan pengharapan kepada kami Yesus, kelahiran-Mu Tuhan. Terjadi Tuhan Yesus, menunjukkan Engkau sangat mencintai, mengasihi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Puji-pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan Engkau kiranya memimpin seluruh acara ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami dipenuhi dengan sukacita. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, mengurapi pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Bahkan sampai kepada hamba-Mu yang melayani dengan firman-Mu Tuhan. Memberkati kami sekalian Tuhan dalam acara yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami serahkan segala sesuatu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pesan Natal. Dipersilakan. Pesan Natal dikutip dari kitab Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pesan Natal untuk kali ini saya ambil dalam Yesaya 9 ayat 65. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Demikian Bapak Natal, sambil kita akan angkat pujian dari Pulau dan Benua. Mari sekali lagi kita berdiri, kita nyanyikan pujian bersama-sama. Mari pulang dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Saya akan membacakan ayat-ayat Alkitab yang tidak ada hubungannya sama sekali, artinya secara langsung tidak ada hubungannya dengan perayaan Natal. Biasanya kalau perayaan Natal itu dibacakan seperti sudah dibacakan tadi sebagai pesan Natal ya, Matius 1:18-25 atau Lukas 2. Saya akan membaca Yohanes pasal 1 karena terlalu panjang. Yohanes pasal 1 ini saya baca dari ayat 19-nya saja sampai dengan ayat 34. Saya baca-bacakan untuk saudara sekalian ayat-ayat ini. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun.
Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Dia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Demikianlah firman Allah untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya, sekarang ini kalau saya tidak salah ada film baru yang berjudul Let us take Christmas, Let us save Christmas. Film ini mau mengatakan bahwa Christmas itu telah membuat Kristus hilang. Gitu. Ayo kita ambil kembali Kristus itu supaya Kristusnya ada kembali. Nah, untuk lebih memperjelas ini, saudara-saudara, ada seorang ibu dalam mempersiapkan Natal, sibuknya naudzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya sibuk sekali. Dia baru punya seorang baby, saudara. Dia mau mengadakan pesta Natal di rumahnya. Wah, tahu sendiri kan di Amerika pesta Natal musim dingin, bukan? Datanglah orang rame-rame. Si ibu ini saking sibuknya, dia sudah lupa di mana taruh babynya, saudara. Datang orang bawa kot, pakai kot, ambil kot, mari sini lempar, mari sini. Dia tidak tahu lagi bahwa babynya sudah ketutupan kot itu. Sampai satu ketika dia sadar, "Oh, where's my baby?" Ya, baby saya mana? Kok dengar suaranya lagi? Baby saya mana, Bang? Ya ampun, babynya sudah ketutupan kot, saudara. Dan karena ketutupan kot, babynya is dead. Ya iyalah. Ya iyalah gitu. Nah, karena perayaan Kristusnya adalah perayaan dirinya, yang menampilkan diri sebagai orang paling sibuk, super sibuk sedunia, sampai lupa anak sendiri yang baru saja dilahirkan beberapa bulan yang lalu. Nah, cerita itu mengingatkan pada kita sekalian bahwa sebagai orang-orang Kristen, saudara-saudara suka atau tidak suka, nama saudara ini sudah menunjukkan bahwa saudara-saudara harus menunjuk kepada Yesus Kristus, bukan kepada diri sendiri. Nama fam saudara-saudara itu bukan lagi Sambuaga saja. Itu fam Sambuaga itu pemberian papa mama. Tapi ada satu fam yang tidak diberikan oleh manusia. Fam itu namanya Kristen. Fam Kristen itu diberikan oleh Allah Bapa di surga kepada saudara-saudara ketika saudara dibaptis.
Waktu saudara baptis itu, dulu namanya Yanto, gitu. Sekarang berubah jadi Yanceng. Gitu. Bukan itu. Nama saudara dirubah oleh Allah menjadi Kristen. Gitu. Jadi saudara sudah Kristen. Dari form saudara sendiri sudah jelas. Saudara tidak punya pilihan lain hidup di dunia ini menuju kepada Kristus, bukan kepada saya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata-kata, hidupku apa? Ya, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Gitu, saudara-saudara. Jangan main-main ini, saudara. Kalau Kristus hidup di dalam kita, itu bukan sembarangan, saudara. Itu bagaikan bayi Yesus terbaring. Di mana? Di palungan. Tahu palungan apa? Palungan itu apa? Tahu? Tempat makan hewan, bukan? Apa bedanya hewan dengan manusia? Kalau manusia tahu tempat makan di mana, bukan? Dan tahu tempat buang sisa makan di mana, bukan? Kalau hewan? Hewan tidak tahu tempat makannya di mana, buang sisa makan di mana, dia tidak tahu. Dia makan di palungan, dia buang di palungan juga. Itu menunjukkan palungan betapa kotornya, saudara-saudara. Tetapi Yesus bersedia terbaring di palungan. Kalau saudara bersama dengan Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, itu berarti Kristus terbaring di palungan hati saudara. Kok bisa? Hati saudara adalah hati yang berdosa, hati yang najis. Kok bisa dia mau berdiam di hati saudara? Karena dia bersihkan saudara-saudara dari dosa-dosa itu. Karena dia sudah bersihkan saudara-saudara dari semua dosa dan semua noda dosa. Dan yang lebih penting lagi, saudara, karena dia sudah mengambil kutukan Allah yang diberikan oleh Allah kepada semua umat manusia di dunia ini. Karena dosa itu, saudara dan saya harusnya mati dihukum oleh Allah karena dosa itu. Tapi dia datang bukan untuk menjalankan hukuman mati itu, malah sebaliknya mengambil hukuman itu dan menaruh di pundaknya, lalu dibawanya ke tiang salib. Di salib itu dipakukan semua hutang dosa kita. Saudara. Itu sebabnya saudara sekarang menjadi Kristen. Apa sih Kristen itu, saudara? Apa yang saudara pikir ketika saudara disebut, "Hei Kristen loh"? Sakit hati kan? Jangan begitu loh. Enak aja lu menghina orang. Menghina. Memang saudara Kristen kok menghina orang? Gitu? Apa yang saudara pikir ketika saudara disebut orang lain sebagai Kristen? Apa itu? Apa Kristen itu, saudara? Kristen itu bisa berarti saudara adalah orangnya Kristus. Kristen itu bisa berarti saudara adalah pengikutnya Kristus. Kristen itu bisa berarti saudara adalah miliknya Kristus. Jangan mau menang sendiri dong, begitu. Mau berselfie-selfie dia terus itu kan. Jalan kemana-mana selalu saja foto gitu. Ntar pajang lah di Facebook, gitu kan. Besokannya langsung deh, om bule deh. Hi, I see your picture. You beautiful. Can we get acquainted each other, gitu, kayak gitu. Nggak taunya dibohongin. Nah, kembali saudara. Malam ini firman Allah mengingatkan kepada saudara sekalian. Siapa saudara-saudara? Saudara-saudara adalah utusan Allah yang ada di dunia. Saudara tidak punya pilihan. Nggak mau tinggalkan itu, utusan itu. Tugas pengutusan itu tinggalkan. Tuhan terlalu berat bagi saya lagi. Tinggalkan, tak apa. Tapi saudara, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara utusan Allah
yang ditugaskan oleh Allah untuk memberitahukan kepada dunia Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Baru kita bersorak-sorai selamat hari Natal. Lalu dengan semangat Natal itu kita song-song tahun yang baru. Kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menunjuk kepada Yesus Kristus melalui kita. Selamat Natal, selamat menjalankan tugas-tugas sebagai saksi Kristus. Tuhan berkati kita sekalian.
Budaya Cetikoal. Terima kasih. Demikian lilin-lilin yang sebagai lambang penerang bahwa Yesus kita adalah penerang dunia. Sudah dinyalakan atas perwakilan dari saudara-saudara kita. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami persilakan lampu bisa dinyalakan kembali. Oh Tuhan, persembahanku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang dan sejati di hadapan Katamu, Yesusku, terima korban syukurku ini mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang lalu dan sejati di hadapan Katamu, Yesusku, terima dan syukurku ini mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya, kami mohon maaf mungkin tadi agak terlambat, mungkin banyak terlambat ya. Kami mohon maaf, seribu maaf sekali lagi berhubung satu dan lain hal. Tapi saat ini kita akan masuk dalam perayaan. Kami minta waktunya sedikit untuk kami boleh merayakan sama-sama Natal ini. Sekaligus juga perlu diketahui bahwa Mapalus Philadelphia berulang tahun yang ke-13. Jadi kami rayakan sekaligus. Kami, ya bolehlah tepuk tangan berarti sekali ya Haleluya. Dan kami minta waktu sedikit. Kami mohon seluruh anggota Mapalus Philadelphia untuk boleh maju ke depan. Kita akan memasang lilin atau kita akan juga didoakan oleh hamba Tuhan yang ada.
sebagaimana 13 tahun kita sudah berdiri, berbagai tantangan dan rintangan kita boleh hadapi, tapi keluarga Mapalus atau kawan Noah yang ada di Philadelphia boleh atau masih tetap survive, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengundang seluruh anggota. Jadi inilah saudara-saudaraku anggota Mapalus Philadelphia yang sekarang ini boleh berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Kami juga membuka hati, membuka lowongan buat siapa yang mau bergabung. Mari sama-sama kita boleh bergabung di perkumpulan kawan Noah Philadelphia ini.
Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau menebus dosa. Semuanya bergembira dengan dunia. Kau menebus dosa. Saudara yang kekasih, tahun 2001, saya datang ke Philadelphia. Saya langsung tanya kepada Pak Max, ada kumpulan orang Manado nggak di sini? Nggak ada. Langsung saya bilang, bikin. Jadi saya, Pak Max Luming Kewas, terus ada satu namanya John Rawung. Dia sudah pulang ke Indo, katanya sudah pulang juga ke rumah Bapak. John Rawung pasti sudah kenal. Akhirnya saudara kasih itu kira-kira tanggal 16 kalau nggak salah, 13 atau 16. Saudara, proyek pertama adalah Natal bersama. Itu cuma 2 minggu. Jadi cuma 2 minggu, minggu pertama kalau nggak salah Desember, kita adakan Natal bersama. Saya mau nguji ke Mapalus atau orang Nado tuh masih kompak apa enggak. Jadi dananya gimana? Langsung saya taruh di meja, saya pancing $15. Ada yang taruh 20. Terkumpul pada saat pertemuan pertama $400 lebih. Terus masa 400 cukup enggak? Saya, ada yang angkat tangan, saya 5 ekor ikan. Oh saya babi, saya apalagi saya. Sudah yang kasih. Pada saat itu juga pertemuan pertama, penuhlah itu meja untuk resepsi. Jadi saudara, modal 400, jangka waktu cuma 2 minggu, terkumpullah, dibikinlah, dibuatlah, terjadilah Natal bersama. Kami undang juga dari Virginia, Maryland, New Jersey, New York. Tetapi sekali lagi, Mapalus nggak ada tujuan lain, cuma ingin mempersatukan Mapalus. Tetapi mempersatukan aja nggak cukup, karena saya juga background dari hamba Tuhan. Apa salahnya kita bikin tiap ada acara Mapalus, ibadah yang pertama. Kalau di Indo ada apapun acaranya, teh botol minumannya. Kalau di Mapalus apapun acaranya, ibadah yang utama, saudara yang kasih. Jadi ibadah yang utama. Terus bingung juga, loh ini nggak nyaingin gereja-gereja, nggak pernah ada niatan dari Mapalus nyaingin dari gereja ini enggak. Justru ada beberapa yang nggak pernah ke gereja, kita ikut. Ada yang Islam, ada yang apa, ikut. Sebagai contoh waktu itu ada yang dari Islam pas ulang tahun, saudara nggak sih? Ada pendeta, ada 4 kalau nggak salah. Saya undang ke depan, maruku dan didoakan, saudara. Berlutut didoakan. Jadi itulah gunanya Mapalus, kita saudara bersaudara, kalau ada yang kedukaan, kalau ada yang masalah, kita bantu bersama.
kita tolong, kita bergandengan tangan. Saya mau perkenalkan satu falsafah dari Mapalus adalah Sito, Timo, Tumoto. Itu dari bahasa Gerika, sudah nggak kasih? Bahasa Spanish. Artinya apa? Itu dari Samratulangi punya falsafah. Orang yang hidup harus bisa menghidupkan orang lain. Artinya orang yang hidup harus jadi berkat. Amin. Orang yang hidup harus bisa jadi hidup buat orang lain. Harus bisa jadi berkat buat orang lain. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Biarlah Mapalus tetap kompak. Didirikan cuma 2 minggu, Natal bersama, dan sampai hari ini 13 tahun. Kalau 13 tahun artinya itu baru lulus SD, saudara. Belum ada apa-apanya. Itulah sebabnya kami butuh dukungan dari saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, dan kita akan berjalan dengan tujuan yang semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, saudara. Selanjutnya mungkin kita minta, saya undang dengan hormat mungkin para hamba Tuhan bisa mendoakan Mapalus spesial ya. Masih perlu sekali didoakan karena masa-masa yang kritis ya, teenager 13 tahun. Kami mohon dengan hormat para hamba-hamba Tuhan, dengan kerendahan hati kami boleh mendoakan perkumpulan Mapalus Philadelphia ini. Kami persilakan. Ya, boleh mengambil tempat ke depan. Mungkin semua Mapalus bisa ke depan sekali lagi. Ya, boleh dengan cepat saja sekali. Boleh berlari dulu supaya cepat. Mari semua Mapalus, mumpung ada hamba-hamba Tuhan di sini, orang minta doa buat kelangsungan orang perkumpulan ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin untuk semua anggota Mapalus boleh menghadap ke penonton, hamba-hamba Tuhan menghadap ke panggung sini. Ya, semua anggota bisa menghadap ke hadirin. Nanti hamba-hamba Tuhan menghadap ke panggung sini untuk kita yang ada malam hari ini. Terima kasih. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari yang indah ini Tuhan, kami terkumpul di tempat ini karena kami boleh merasakan bahwa dan kami boleh menikmati berkat Natal bersama-sama Tuhan, satu dengan yang lain. Mapalus dan anggotanya, bahkan saudara-saudara seiman yang lain boleh bersama-sama di tempat ini. Satu tempat yang indah di mana kami boleh melihat dan kami boleh mengenang kembali begitu besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Engkau sudah lahir Yesus 2000 tahun yang lalu. Kami boleh menikmati, kami boleh bersuka cita Tuhan. Kalau nama kami boleh tertulis dalam buku kehidupan karena kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh mendoakan kelompok Mapalus Tuhan. Mereka Tuhan ada saat ini hanya oleh anugerah. Mereka boleh bersatu, mereka boleh ada, mereka boleh menopang. Kami semua boleh menopang satu dengan yang lain. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan yang ada yang datang daripada Tuhan. Tuhan yang mempersatukan kami semua. Dan itu sebabnya dalam ulang tahun yang ke-13 ini Tuhan, kami mau bawa semua dari ketua sampai anggota-anggotanya. Kalau mereka boleh ada dan mereka boleh bersatu, itu bukan karena kekuatan dari manusia. Kami percaya karena Tuhan yang mempersatukan. Bukan karena suku, tapi kami percaya melalui suku Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Mempersatukan, menguatkan, menolong, memberkati. Bahkan Tuhan memiliki rencana-rencana yang indah bagi kelompok ini. Bukan kelompok ini hanya untuk kelompok Mapalus saja, tetapi kami rindu, bahkan kami berdoa untuk kelompok Mapalus ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, menjadi terang di kota Philadelphia, bahkan di Amerika Tuhan, di East Coast, bahkan di West Coast. Kami berdoa biar memberkati Tuhan. Tuhan memberkati dengan melimpahnya kelompok Mapalus ini, sehingga nama Engkau saja diagungkan, dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Allah turun, berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Dan kami berdoa biar hari-hari di depan di mana mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan terjadi
terjadi. Tetapi Yesus, Engkau memiliki rencana untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kelompok Mapalus di kota Philadelphia ini. Berkatilah rencana mereka. Berkati di dalam pemikiran-pemikiran mereka. Berkati Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama-sama dong kita tepuk tangannya mana? Iya, ini ada kuenya di depan terpampang ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Oke, puji nama Tuhan, kita tepuk tangan untuk satu pujian. Datanglah
Terima kasih. Tepuk tangan boleh. Ku sembah dan patuhlah terkira pesanmu yang perkasa. Semua tak terhingga, kasihmu sempurna, takkan tercela. Oh, oh, asaku bersama selalu dan hanyalah pada waktunya tiba Dia yang termulia, kasihnya pada dunia sujud sembahnya. Oleh kami semua, Kita tepuk tangan sama-sama. aku berseru selalu selalu dan hanyalah padamu akan kuasamu. Pujian lebih dari segalanya. Hanya Dia yang kuasa, di dalam namanya semua indah pada waktunya. Tiba Dia yang nyata Dia, bersama Dia yang namanya lebih dari segala-galanya. Hanya Dia yang kuasa, yang semua indah pada waktunya. Tiba Dia yang termulia, kasihnya pada dunia sujud sembahnya. Dia yang termulia, kasihnya pada dunia sujud menyembahnya. Terima kasih. Nggak ada yang punya rencana untuk bisa kumpul sama-sama di Philadelphia. Rupanya Philadelphia ini menjadi satu kota yang sangat menarik kita semuanya. Pak Kris yang udah nggak tahu tenggelam kemana, balik-balik ke Philadelphia lagi. Kita khotbah di Philadelphia. Jadi mari orang tangkap semua ya, kenapa kita ada di kota ini. Saya percaya semangat Mapalus itu adalah transforming heart. Orang-orang Mapalus dari sononya adalah orang-orang yang sangat tulus, saya percaya. Dan juga semangat kata Mapalus itu adalah saling membantu untuk community, masyarakat, orang yang membutuhkan sesuatu, orang yang membutuhkan dana karena keluarga dalam mungkin masalah ekonomi karena adanya gunung yang meletus, atau mungkin ada bencana alam yang lain, atau mungkin gak ada pekerjaan. Orang-orang Mapalus adalah orang-orang yang suka untuk mengulurkan tangannya untuk membantu. Saya lahir di kampung seruan sekalian Tanjung Priuk ya, yang akhirnya lama kelamaan orang-orang Manado kumpul di sana seruan sekalian. Mama saya dari Bangka, Sumatera Selatan.
ketemu dengan papa saya, orang Langoan di Jakarta, di Tanjung Priuk, saudara sekalian. Dan akhirnya juga tadinya nggak suka pedas, saudara sekalian. Sampai kadang-kadang mama saya bingung kalau papa saya bilang, pergi sana, ya sirang akan air, katanya, air panas. Ya, loh, kok mau pulang suruh siram air panas, katanya. Ya. Jadi saudara sekalian, tapi mama saya terus akhirnya juga boleh bertumbuh dalam sebuah komunitas, bisa menerima. Karena apa? Karena melihat satu ketulusan dan juga semangat Mapalus yang sangat luar biasa. Dan ini pesan saya buat Mapalus di Philadelphia, mari orang sama-sama semuanya baku baik-baik, baku sayang-sayang, ya. Karena saya percaya bahwa kita ada di perantauan ini dilihat oleh orang lain. Saya ingat kapan hari, saudara sekalian, kita pernah membersihkan kota Philadelphia, South Philadelphia, pungut sampah. Karena semangat Mapalus itu adalah semangat untuk merubah masyarakat, komunitas, transforming the community. Untuk itu saya juga pesankan, biarlah orang-orang Jawa, orang-orang Jember, Probolinggo melihat orang-orang Manado yang bersatu hati untuk orang-orang Manado nggak buang sampah, tapi pungut sampah, dan sama-sama kita bergotong royong untuk South Philadelphia boleh jadi bersih juga. Ya, untuk itu nggak cuma semangat makan saja, tapi semangat kerja sama-sama. Untuk itu selamat ulang tahun yang ke-13, maju terus, semangat terus, ya, selalu bergandengan tangan. Kita hamba-hamba Tuhan yang ada di sini membantu saudara semuanya Mapalus untuk sama-sama dalam tahun 2015 ke depan jadi tahun yang lebih baik lagi, tahun yang lebih semangat lagi untuk kita bersama-sama melayani dan sama-sama membantu satu sama lain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun, selamat Natal, Tuhan berkati. Terima kasih Bang Ferry. Berikut kami mengundang adik kita yang cantik, adik Clary Surya. Adik ini saudaraku adalah salah satu banyak sekali prestasinya. Salah satunya yaitu dia adalah kecil-kecil gini dia model loh, saudara. Kita aja kalah kan. Nih kecil-kecil gini dia model, cantik kan? Oke, dia selain model, bintang iklan, mungkin saudara-saudara punya anak suka beli mainan di Toys R Us. Nah, ini dia bintang iklannya. Kalau lihat iklan-iklan mainannya, dia salah satu bintang iklannya. Dan dia juga adalah pemain teater, kecil-kecil adalah pemain teater yang di Center City itu ada gedung teater ya, saudara yang suka main, mereka suka pentas. Ini adalah salah satu pemainnya. Nah, selain itu juga dia punya suara yang luar biasa. Kita mau dengar sama-sama adik Clarice mau nyanyi. Tepuk tangan dong buat adik Clarice. Thank you.
Selamat malam, Shalom dan salam sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita, yang karena kelahirannya telah membawa kita kepada suatu pengharapan, keselamatan dan hidup yang kekal. Patut kita sadari dan syukuri pula bahwa hanya karena kasih dan anugerahnya hingga saat ini kita dapat hadir dan bersekutu bersama dalam perayaan Natal dan ulang tahun perkumpulan Mapalus Rukun Kawanua Philadelphia. Penyelenggaraan perayaan Natal dan ulang tahun perkumpulan Mapalus Rukun Kawanua Philadelphia sebagai wujud ungkapan rasa syukur atas berkat pemeliharaan, penyertaan dan kemurahan Tuhan yang selalu berlimpah dan mengalir dalam kehidupan umatnya. Kita mampu melewati berbagai gelombang badai kehidupan yang menerpa hidup ini oleh karena Dia yang menjadikan kita setia dan taat kepadanya, dan semakin mempererat rasa persaudaraan dalam kebersamaan bagi perkumpulan Mapalus Rukun Kawanua Philadelphia. Pertama-tama saya sebagai ketua panitia dan mewakili dari perkumpulan Mapalus Rukun Kawanua Philadelphia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Kris Sambuaga yang telah memimpin ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan yang kemudian yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ferry Tasik yang dengan ketulusan hatinya telah menyediakan tempat bagi kami Rukun Mapalus untuk mengadakan penyelenggaraan perayaan Natal dan ulang tahun Mapalus. Untuk itu kami mewakili Rukun Mapalus mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang terhormat Ibu Lydia Mesak dari Gereja Rock yang sudah hadir juga bersama-sama dengan kami untuk merayakan perayaan Natal dan ulang tahun Mapalus, mengucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak Alex Nayuan juga dari Gereja Katolik kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk seluruh hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan yang terhormat Bapak Immanuel beserta Ibu yang sudah membawakan doa pembukaan, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata kami atas nama Perkumpulan Mapalus Kerukunan Masyarakat Kawanua Philadelphia mengucapkan selamat Natal dan dengan penuh sukacita menyambut tahun baru 2015 ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ada di Philadelphia, kami berdoa untuk tahun ke depan mereka lebih kompak lagi, bersatu bersama-sama ya Tuhan, memikirkan bukan cuma Mapalus dan berikan Tuhan pemikiran yang lebih luas lagi untuk kota Philadelphia ini, buat South Philadelphia, sehingga keberadaan mereka boleh jadi berkat di tempat ini. Yang tidak bisa hadir, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Mungkin mereka bekerja ataupun sakit, Tuhan Kau melawat mereka malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang sama-sama, Tuhan pimpin kami dalam perjalanan ke tempat kami masing-masing. Ada yang ke luar state, biar Tuhan menyertai dalam perjalanan kami semuanya tiba di rumah kami masing-masing. Dan juga dalam fellowship kami sebentar, makan minum yang akan kami nikmati, Tuhan memberkati semuanya untuk kesehatan, kekuatan buat kami semuanya. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.